Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah salah satu yang diberi kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, kemudian diberi minum dari telaganya, mendapatkan naungan dalam pancinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas bagaimana cucu Nabi, cucu dari putra angkat Nabi. Masih ingat Pak Sinten? Usama bin Zaid. Itu kemudian melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Sebab ada orang yang menghina Nabi, menghina Allah, menghina Islam, kemudian dikejar. Setelah dapat, sudah terdesak karena posisi dalam keadaan perang, maka mau dibunuh, ternyata syahadat. Tetapi kemudian Usama bin Zaid ini karena merasa ini syahadat karena takut dibunuh, sehingga akhirnya kemudian tetap dibunuh. Nah, karena kesalahan itu kemudian Nabi menegur, dan Usama bin Zaid ini kemudian minta maaf. Dan beliau setelah itu tidak mempunyai angan-angan kecuali mati syahid. Dan mulai saat itu juga beliau berjanji untuk menjaga lisannya sekaligus menjaga pedangnya dari menyakiti sesama kaum muslimin. Nah, para jamaah sekalian, apa yang dialami Usama bin Zaid ini juga menimpa seorang sahabat yang bernama Muhallam bin Jasamah. Muhallam bin Jasamah ini juga demikian. Perang, ketika musuhnya terdesak, sudah tinggal sasebetan, orang ini juga bersyahadat. Kemudian Muhallam ini juga ditanya oleh Nabi, "Wahai Muhallam, engkau telah membunuh orang yang sudah bersyahadat." Ini alasannya sama Zaid ini. "Wahai Rasulullah, dia itu bersyahadat karena takut atas pedangku. Dia itu bersyahadat takut karena dibunuh." Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah engkau telah membedah dadanya dan membuka hatinya?" Ternyata Muhallam ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah saya kalau membedah dadanya, kemudian saya membuka hatinya, saya bisa melihat niatnya?" "Tidak," kata Nabi. "Lalu kenapa engkau menyuruh saya untuk membedah dadanya?" Kira-kira begitu. Kemudian Nabi mengatakan, "Kau ini aneh wahai Muhallam. Engkau sudah tahu bahwa kau itu tidak akan pernah mengetahui isi hati seseorang. Tetapi menerima omongan yang sudah zahir, yang sudah jelas pun engkau tidak mau. Terus maumu apa?" Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian Muhallam ini dianggap mempunyai kesalahan besar. Yang pertama adalah membantah Nabi. Yang kedua, telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Nah, beberapa hari kemudian Muhallam ini wafat, meninggal. Lalu apa yang terjadi? Ternyata jasad Muhallam ini ketika dikubur itu muncul kembali ke permukaan bumi.
dikubur lagi, muncul lagi, sampai 3 kali. Maka kemudian Nabi mengatakan, innal ardo taqbalu man huwa syarrum minhu, walakinallaha wa'adakum alla ta'uddu. Sesungguhnya bumi ini masih mau menerima orang-orang yang lebih jahat daripada Muhallam. Seperti Fir'aun. Kemudian, mohon maaf, Fir'aun enggak dikubur ya. Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Itu masih diterima oleh bumi. Tapi Allah hendak memberikan pelajaran kepada kalian supaya kalian tidak mengulang. Mengulang apa, Pak? Membunuh orang yang telah bersyahadat. Kira-kira begitu. Nah, pelajaran buat kita semua juga bahwa kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sangat sakral, kalimat yang kebenarannya adalah tidak terbantahkan. Dalam bahasa bahasa kebenaran disebut dengan kebenaran absolut. Jadi siapapun yang mengatakan kalimat tauhid itu atau syahadat itu dijamin kebenarannya. Kalimat syahadatnya maksudnya. Siapapun, baik itu orang habis mencuri kemudian bersyahadat atau pezina bersyahadat, tetap kalimat itu adalah kalimat yang sakral dan kalimat yang tidak terbantahkan kebenarannya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Bahwa orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia pezina, walaupun dia pencuri. Loh, kok pencuri, pezina bisa masuk surga? Sebab menurut tradisi ahli sunnah wal jamaah, orang yang mempunyai dosa besar itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Tetapi menurut tradisi kita bahwa orang yang berdosa besar itu disebut dengan fasik. Orang fasik, ya. Jadi orang fasik itu orang Islam tapi melakukan dosa besar. Itu disebut dengan fasik. Maka orang yang pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia masih punya harapan untuk masuk surga. Kira-kira begitu ya. Jadi walaupun pelacur misalnya, kemudian dia pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak pernah mengingkari itu masih ada harapan untuk masuk surga. Walaupun ngincipi dulu neraka. Nah, para jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu, setahun lebih mungkin atau 2 tahun ya, itu ada bendera yang dianggap benderanya ormas tertentu itu dibakar oleh Pak Banser, mohon maaf bukan Banser sini, dibakar oleh Banser. Kalimat la ilaha illallah itu kemudian dibakar oleh Banser bersebab kalimat ini dijadikan bendera oleh ormas tertentu. Nah, menurut jenengan kira-kira sudah tepat belum ini? Terus seperti pun bener apa dereng? Dereng. Nggih. Jadi apapun atau siapapun yang memakai bendera itu, yaitu kalimat la ilaha illallah itu, kalimatnya tetap harus dihormati, harus dihargai. Masalah ormas ini tidak sama dengan kita, urusan beda. Tetapi kalimat itu, siapapun yang membawa, itu tetap mempunyai kebenaran yang absolut. Kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa sih kebenaran yang tidak bisa terbantahkan itu? Misalnya jenengan ditanya orang 2 tambah 2 pinten Pak? 4 toh nggih? Masih lulusan SD, lulusan SMA, perguruan tinggi, profesor. Kalau ditanya 2 tambah 2 jawabannya 4.
Tidak mungkin kemudian karena sudah profesor kemudian ditanya 2 tambah 2 jawabannya 5. Tidak mungkin. Ini yang disebut dengan kebenaran absolut. Jadi sekali lagi kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sangat sakral. Siapapun untuk kepulauan apapun, walaupun tidak sama dengan kita, tetap harus kita hormati. Oleh sebab itu, Banser, ini kebetulan kajiannya melibatkan Banser. Banser Siwalan-Kerto harus cerdas, harus cool dalam menghadapi perbedaan. Tidak mudah terpancing dengan kata-kata yang nyelekit. Saya masih ingat Prof. Ali dulu kalau sebagian ceramahnya mengatakan, orang kalau mempunyai alat cuma satu, itu menyelesaikan apapun dengan alat itu. Misalnya punyanya cuma palu, maka ketika ada nyamuk terbang pun dengan palu, golek nggawe palu. Nyambel juga nggawe palu, karena memang punyanya cuma palu. Ada yang sering mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Pokoknya apapun masalahnya, dalilnya itu kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini kan repot nih Bang. Sementara yang di pihak kita dalilnya ya ada satu itu, innamal a'malu binniyat. Ini wis. Yang satu kullu bid'atin dhalalah. Gak gelem golek liyane. Pokoknya sing gak sama dengan Nabi ya kita, kira-kira begitu. Sementara yang di pihak kita golek gampang ya Bang. Apapun amalannya, mbuh iki mbuh ada dari Nabi ndak, pokoknya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, ini kan sama-sama repot. Sebab alatnya cuman itu. Maka para jamaah sekalian, mari kita perbanyak alat. Perbanyak alat. Jenengan kalau punya alat banyak, itu lebih fleksibel, lebih tepat sasaran. Ngulek sambel nggih, ndamel ulek-ulekan, mboten palu. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, masih ingat perjanjian Hudaibiyah? Masih, Pak? Salah satu poinnya adalah di tahun ke-6 Hijriah itu kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekah. Harus kembali dulu. Dan boleh memasuki Mekah di tahun berikutnya. Berarti tahun keberapa? Ke-7. Maka para jamaah rahimakumullah, di tahun ke-7 kemudian Nabi bersama para sahabatnya mempersiapkan diri untuk melakukan umroh, yaitu umroh pengganti dari tahun ke-6 yang dulu di stop dan tidak boleh masuk Mekah. Maka umroh ini disebut dengan umroh qadha atau umroh pengganti. Maka berkumpullah sahabat-sahabat yang kira-kira jumlahnya fakanat alfaini siwan nisa wasibyan. Kira-kira jumlahnya 2000 orang laki-laki. Siwan nisa wasibyan. Selain wanita dan anak-anak. Jadi umroh kedua ini, umroh qadha ini, itu diikuti oleh laki-laki, wanita dan anak-anak. Nah, kalau di total jumlahnya kira-kira 3000 orang lah. Nah, selain itu Nabi juga mempersiapkan 200 pasukan berkuda lengkap dengan persenjataannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa ini persiapan pasukan 200 ini?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Bukankah kita dalam perjanjian damai dengan mereka?" Betul wahai Abu Bakar, tetapi adakah yang bisa menjamin bahwa mereka tidak berkhianat? Nah, itulah kehati-hatian Nabi. Jadi walaupun perjanjian damai, tetapi kan kita tidak tahu mereka berkhianat apa enggak. Maka Nabi menyiapkan 200 pasukan kuda lengkap dengan baju besi dan persenjataan lainnya. Ini adalah bentuk kehati-hatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak langsung mereka sudah damai, kita sudah benar, kita punya Allah. Ya tawakal saja, Masya Allah tidak nolong kita kalau misalnya diserang. Ya tidak bisa begitu. Ya. Tetapi Nabi tetap berusaha secara zahir. Masalah nanti Allah itu kemudian menolong apa enggak, nanti dipikir belakang itu. Pokoknya usaha kita sudah maksimal. Baru kemudian tawakal kepada Allah. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, 200 pasukan ini nantinya tidak ikut masuk ke kota Mekah. Tetapi mereka menunggu di pinggiran kota. Sehingga nanti tidak menimbulkan crash. Mereka menunggu di pinggiran kota. Jika diperlukan nanti mereka akan masuk ke kota Mekah. Maka berangkatlah sekitar 3.000 orang itu menuju ke kota Mekah. Begitu rombongan sudah memasuki wilayah Mekah, Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang Mekah, "Wahai kalian semua penduduk Mekah, berhati-hatilah kalian dengan orang-orang Yasrib. Jangan sampai kalian bertemu dengan mereka. Sebab mereka membawa penyakit yang menular. Maka keluarlah kalian dari kota Mekah." Jadi Yasrib itu dulu sebelum kedatangan Nabi itu terkenal dengan penyakitnya, Pak. Jadi penyakit-penyakit itu banyak yang di Yasrib. Sehingga sebelum kedatangan Nabi itu Yasrib itu bisa dibilang kota ratapan. Kota ratapan itu karena banyak orang yang bersedih, karena banyak penyakit. Lalu apa tujuannya? Tujuannya Abu Sufyan ini. Tujuannya adalah supaya orang-orang Mekah itu tidak ada yang bertemu dengan kaum muslimin, sehingga nanti menghindari dialog, menghindari omong-omongan. Sebab kalau sudah berdialog, sudah omong-omongan, bisa jadi nanti sebagian orang Mekah kemudian tertarik kepada Islam dan masuk Islam. Luar biasa cerdiknya Abu Sufyan ini. Jadi Abu Sufyan mengatakan, kalian jangan sampai ketemu dengan orang-orang Yasrib. Sebab mereka berpenyakit, membawa penyakit yang menular. Maka kemudian orang-orang Mekah ini keluar meninggalkan kota sebelum kaum muslimin masuk. Menuju ke gunung Abu Qubais. Jadi gunung di Mekah bukan tidak seperti gunung di sini, Pak. Ya kira-kira bukit lah kalau di sini. Kalau gunung di sini itu besar dan luas. Bahkan bisa mencakup kecamatan. Ya. Tetapi kalau yang namanya gunung di Arab itu kecil-kecil. Kira-kira begitu. Nah, mereka kemudian menuju ke gunung Abu Qubais sambil melihat kaum muslimin yang mulai masuk ke Mekah. Nah, ternyata perjalanan ini kan sudah beberapa hari, Pak. 10 hari lebih. Kalau rombongan itu bisa-bisa 2 minggu. 2 minggu. Begitu masuk Mekah, karena mereka capek, loyo, kemudian lemes, jalannya pelan-pelan. Maka orang-orang Mekah kemudian mengatakan, bener sing diomong Abu Sufyan, delok lemes kabeh. Ya memang berpenyakit, memang sakit mereka. Berarti apa yang diomongkan Abu Sufyan itu benar. Nah ternyata sebelum melakukan tawaf, Nabi mengatakan, Ayyuhan nas, innallaha wa malaikatahu yubahi bikumul yauma man adhara quwwatul yaum. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah dan malaikatnya akan membanggakan kalian yang hari ini memperlihatkan kekuatannya. Nah, begitu mendengar kalimat ini, Sayyidina Umar ini kemudian bajunya kan sudah pakai ihram, Pak, ya. Maka lengannya diperlihatkan. Lengannya diperlihatkan. Dadanya diangkat, pandangannya ditajamkan. Jadi badannya diangkat. Ahakada ya Rasulullah? Naam, bagus Pak Umar. Seperti itulah kata Nabi. Maka kemudian seluruh sahabat
melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Badannya ditegakkan. Kemudian memasuki kota dengan sangat bersemangat. Padahal aslinya lemes Pak. Sebab sudah berhari-hari melakukan perjalanan. Tanpa istirahat. Jadi sebelum masuki Mekah itu tanpa istirahat. Karena hanya dikasih waktu 3 hari. Maka mereka memasuki kota Mekah dengan tegak dan jalannya seperti abri yang sedang latihan gitu, yang baris itu brok begitu. Maka yang di atas kemudian orang-orang Mekah yang berada di atas, loh, lah kok begitu? Kata Abu Sufyan penyakitan, masuk penyakitan kok semangat begitu. Nah kira-kira begitu. Nah para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana tanggapan dari orang-orang Quraisy yang melihat dari atas, ternyata kaum muslimin semangat, dan bagaimana kisah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.